kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang aplikasi keradioaktifan dalam bidang kedokteran. Sebelum masuk pada materi, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari pertama saya sendiri Adriana Dos Santos, kemudian ada teman saya Hilda Yada, ada Ifralia Muaeo dan Imelda Misa. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja pada materi yang pertama, Introduction. Dalam bidang kedokteran, pemanfaatan teknik radiasi meliputi tindakan-tindakan kedokteran nuklir, radiodiagnosis, dan radioterapi. Sumber radiasi. Radiasi sumber terbungkus digunakan dalam kegiatan radiodiagnostik untuk mendiagnosis ada tidaknya penyakit dalam tubuh, dan juga digunakan dalam kegiatan radioterapi untuk pengobatan tumor yang bersarang dalam organ tubuh. Kemudian untuk radiasi sumber terbuka digunakan dalam kegiatan kedokteran nuklir untuk tujuan diagnosis dan penelitian medis. Pertama, kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir adalah spesialisasi medis yang melibatkan penerapan zat radioaktif dalam diagnosis dan pengobatan penyakit, atau merupakan salah satu bidang yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai pengobatan penyakit kanker. Kedokteran nuklir mampu mengungkapkan patofisiologi berbagai jenis penyakit. Nah, patofisiologi di sini merupakan gabungan dari patologi dan fisiologi. Patologi merupakan studi tentang bagaimana sebab dan akibat penyakit, sedangkan fisiologi studi tentang bagaimana sistem fungsi tubuh. Jadi patofisiologi dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari tentang bagaimana suatu penyakit mempengaruhi sistem tubuh. Dengan kedokteran nuklir dimungkinkan pemeriksaan medis dilakukan secara in vivo dan in vitro. Untuk tujuan diagnosis dapat diperoleh informasi tentang fungsi organ tubuh yang diperiksa secara gambaran anatominya. Hal tersebut dimungkinkan karena sejumlah kecil radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop sangat mudah dideteksi dengan detektor radiasi. Selanjutnya kita masuk pada kegunaan tes diagnosis. Tes diagnosis untuk mengetahui yang pertama baik tidaknya fungsi organ tubuh, yang kedua proses penyerapan berbagai senyawa tertentu oleh tubuh, dan yang terakhir menentukan lokasi dan ukuran tumor dalam tubuh. Sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya saya berikan kepada teman yang bertugas. Yang berikut Technetium 99M. Technetium 99M merupakan salah satu jenis radioisotop yang paling banyak digunakan dalam kedokteran nuklir untuk tujuan diagnosis karena memiliki waktu palo yang sangat pendek, yaitu sekitar 6 jam, sehingga dosis radiasi yang diterima pasien sangat rendah dan radiasi gamma yang dipancarkan sangat mudah dideteksi. Sekitar 10 jenis radiofarmaka TC99M yang digunakan. Radiofarmaka adalah sumber radiasi yang digunakan untuk diagnosis maupun untuk terapi dalam kedokteran nuklir yang mengandung senyawa telah digunakan untuk kegiatan kedokteran nuklir. Yang pertama ada 153SM digunakan untuk diagnosis atau pengobatan kanker tulang dan pengobatan leukemia. Yang kedua ada 166HO digunakan untuk radioterapi. Yang ketiga ada 99SR digunakan untuk pengobatan kanker tulang, prostat, payudara, terapi, dan osteoblastik. Yang keempat ada 192IR hairpin digunakan untuk dosimetri seluler dan terapi serviks kanker dan mamei kanker.
Yang kelima ada 32P-Cl3 digunakan untuk penanda peptida, ATP, dan DNA. Yang keenam ada 116IN digunakan untuk penanda berbagai ligan dan imunologi seluler. Yang ketujuh ada 111F digunakan untuk bahan penanda antibodi dan peptida, imigan, tumor, dan infeksi abdominal. Yang kedelapan ada 90Y digunakan untuk radioisotop PET, misalnya terapi kanker hati, dosimetri seluler, pengobatan reumatoid, artritis. Selanjutnya, kegunaan radiofarmaka dalam kedokteran nuklir. Yang kesembilan, 177 lutetium atau Lu. Kegunaannya itu untuk mengobati penyakit jantung dan sebagai terapi kanker. Yang ke-10, 103 PD atau palladium. Kegunaannya yaitu bahan utama implanted seed terapi kanker. Yang ke-11, 62 Cu atau tembaga sebagai radioisotop PET studi aliran darah jantung dan otak. Selanjutnya, alat bantu diagnosis. Di gambar 6.12 merupakan prototip alat uji tangkap atau penatah gondong. Cara kerja yaitu mendeteksi abnormalitas foki dan difus dari sel folikel tiroid atau gondok, kemudian akan menghancurkan sel-sel tiroid atau gondok sehingga ukuran gondok mengecil. Pada gambar 6.13 merupakan renograf untuk uji ginjal dengan radioisotop. Renograf adalah salah satu alat yang dipergunakan dalam kedokteran nuklir untuk membuat grafik fungsi ginjal atau renal dalam pemeriksaan dari luar tubuh atau in vivo. Dasar renograf adalah spektrometri gamma yang didesain untuk kepentingan dalam bidang kedokteran yang menyangkut prinsip kemudahan dalam pengoperasian, artinya mudah dioperasikan. Renografi bekerja berdasarkan pancaran radioaktif yang dapat ditangkap oleh detektor dengan bantuan radioisotop. Radioterapi. Setelah penemuan radium pada tahun 1898 oleh Marie Curie, dokter melaporkan penggunaan pertama dari unsur radioaktif yaitu untuk mengobati kanker. Pada tahun 1903, radioterapi sekarang menjadi andalan pengobatan kanker modern. Radioterapi merupakan penggunaan radiasi pengion untuk tujuan terapi untuk jenis kanker tertentu yang bersarang dalam tubuh manusia. Radioterapi yang sering digunakan yaitu radiasi gamma maupun sinar X. Namun ada radioterapi yang terbaru yang menggunakan neutron dan proton, di mana proton merupakan partikel nuklir bermassa 1 dan bermuatan listrik positif, satu muatan elementer, dan sinar X atau gamma kebalikannya. Selanjutnya jenis radioterapi. Boron neutron capture therapy atau BNCT. Metode radioterapi ini memanfaatkan reaksi tangkapan nuklir antara unsur kimia 2 dengan partikel nuklir neutron. B10 itu non radioaktif sehingga tidak mendatangkan efek radiasi terhadap jaringan normal, sedangkan neutron berfungsi sebagai penembak boron. Berikut merupakan contoh gambar dari teknik pengiriman B10 menuju sel kanker. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pembawa materi berikut. Yang berikut yaitu radioterapi dengan proton. Radioterapi kanker ini tidak jauh berbeda dengan radiasi gamma. Namun sebagian besar proton kehilangan energi di akhir lintasannya. Sifat ini dapat memanfaatkan untuk mengonsentrasikan sebagian besar dosis radiasi proton di mana kanker bersarang sehingga permukaan tubuh yang dilalui tidak banyak mengalami kerusakan. Jadi proton lebih efisien dari sinar gamma jika dipakai untuk radioterapi.
Slide yang berikut. Yang ketiga, radiodiagnosis. Radiodiagnosis banyak membantu dalam menunjang berbagai penyakit seperti jantung koroner, kelenjar gondok, gangguan fungsi ginjal, menentukan tahapan penyakit kanker dengan mendeteksi penyebaran pada tulang, mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan, makanan, dan menentukan lokasinya. Slide yang berikut yaitu teknik radiodiagnosis. Yang pertama, teknik pengaktifan neutron. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan kandungan mineral tubuh, terutama untuk unsur-unsur yang terdapat dalam tubuh dengan jumlah yang sangat kecil. Dalam kurung, kobalt, kromium, fluor, mangan, selenium, silikon, vanadium, dan seng, sehingga sulit ditentukan dengan metode konvensional. Slide yang berikut yaitu yang kedua, teknik bone densitometer. Teknik ini digunakan untuk pengukuran kerapatan tulang, yaitu dengan cara menyinari tulang dengan radiasi gamma atau sinar X. Berdasarkan banyaknya radiasi gamma atau sinar X yang diserap tulang yang diperiksa, maka dapat ditentukan konsentrasi mineral kalsium dengan dalam tulang. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada saran, masukan, kritikan berupa pertanyaan dari teman-teman kelompok lain, boleh disampaikan di Classroom karena video ini akan kami upload di Classroom. Terima kasih.